Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Apa kabarnya lagi teman-teman sekarang? Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, memberikan kita keselamatan. Apalagi hari ini adalah hari Idul Fitri. Insya Allah hari ini kita akan coba bahas apa itu Idul Fitri. Secara bahasa, Idul Fitri itu adalah Id itu artinya kembali dan Fitri itu artinya makan. Betul, makan. Artinya itu makan, karena begini, dalam bahasa Arab, fatoro fitro itu artinya dia sarapan pagi. Jadi Idul Fitri itu artinya kembali sarapan. Setelah sebulan kita tidak bisa sarapan, tidak bisa makan pagi-pagi, ada saat dimana kita Idul Fitri, kembali sarapan. Itu arti sebenarnya yang seperti itu. Jadi bukan sebagaimana yang kita ketahui gitunya. Kemudian ada lagi, Idul Fitri itu adalah hari kemenangan, betulnya. Kita sering menyebutkan bahwasannya Idul Fitri adalah hari kemenangan. Pertanyaannya, menang dari apa? Apa yang kita menangkan? Memang selama ini kita ngapain? Kok bisa-bisanya ketika Idul Fitri kita sebut itu hari kemenangan? Nah, sebetulnya semua ucapan itu, apalagi ada yang sekarang yang sering itu adalah minal aidin wal faizin misalkan. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, kok bisa minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir dan batin? Itu adalah hal-hal yang memang insya Allah kita akan coba bahas, insya Allah kita akan coba kaji. Mudah-mudahan nanti jadi manfaat buat teman-teman sekalian. Untuk yang pertama tadi, Idul Fitri itu artinya adalah kembali makan. Ya, betul. Walaupun memang Idul Fitri adalah hari raya, sejatinya itu memang hari raya makan, karena sebelumnya kita tidak diperbolehkan makan pagi. Nah, ini ada alasannya sebetulnya kenapa Idul Fitri jadi hari raya, karena orang-orang jahiliyah dulu, itu mereka punya 2 hari raya. Yang orang-orang jahiliyah itu mereka main. Maksudnya main itu mereka hedon aja. Mabuk-mabukan, kemudian zina, pesta-pesta, itu ada 2 hari raya. Nah, kemudian ketika Rasul di Madinah, Rasul menyuruh untuk mengganti 2 hari raya itu menjadi Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi, kita umat Islam punya 2 hari raya. Itu hari raya umat Islam seluruh dunia, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga wajar kalau kita merayakannya. Dan memang harusnya seperti itu. Kita harus merayakan itu. Dia harus senang-senang, harus sukacita di sana. Kemudian, bagaimana ceritanya Idul Fitri disebutkan jadi hari kemenangan? Nah, ini ada kaitannya dengan beberapa bahasan yang lalu, yaitu tentang Perang Badar. Jadi, karena Perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan, sehingga umat Islam itu diberikan 2 kemenangan pada saat itu, yaitu kemenangan dari Perang Badar yang pertama, yang kedua adalah kemenangan karena menyelesaikan saum. Makanya tidak heran kalau misalkan ada ungkapan minal aidin wal faizin. Nah, jadi itu adalah ucapan doa sebetulnya. Doa yang diucapkan lengkapnya adalah Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang kembali dan mendapatkan kemenangan. Jadi bukan mohon maaf lahir dan batin, tapi orang-orang yang kembali dan mendapatkan kemenangan. Itu tadi kemenangan dari Perang Badar. Kembali dari Badar dan mendapatkan kemenangan. Itu sejarahnya. Kemudian kenapa kita pakai sampai sekarang? Boleh, tidak boleh, silakan.
Tapi jelas dulu kita menang dari apa sebetulnya. Kalau misalkan kita bisa menang dari nafsu kita selama Ramadan itu, nah itu baru bagus. Boleh kita pakai itu sebetulnya. Kemudian selanjutnya di kita sering kita dengar bahwasannya Idul Fitri itu adalah kembali ke fitrah. Betul ya? Nah, pertanyaannya apakah fitri, tadi kan fitri itu kita makan tuh. Fitri itu makan. Sedangkan fitrah atau fitroh, tidak ada fatoro, ada fatorota. Jadi ada dua kata yang berbeda, ada tambahan huruf ta marbutoh di sana. Arti fitroh sendiri itu adalah naluri sebetulnya, naluri. Jadi naluri manusia itu fitroh disebutnya. Jadi sebetulnya bisa beda, bisa sama sebetulnya, cuman aslinya itu beda. Dia yang satu makan, yang satu adalah naluri, walaupun mungkin bisa jadi naluri manusia itu makan. Tapi enggak gitu konteksnya, karena fitrah atau fitroh dalam Islam itu beda konteks dengan makan. Nah, fitrahnya manusia itu adalah ada dalam din yang lurus. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah. Jadi, hadapkanlah wajahmu kepada din yang lurus sebagaimana fitrahnya Allah. Karena dalam Al-Quran, fitrah itu dia beda dengan makan, dengan fitri. Fitrah itu adalah manusia berada dalam dinnya Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsaron nasa la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu pada din yang lurus, pada agama yang lurus, fitratallah sebagaimana fitrahnya Allah, allati fataron nasa 'alaiha, yang mana Allah telah memfitrahkan manusia itu pada hal itu, pada din yang lurus itu. Dan itulah din yang lurus, dinul qayyim, walakin aktsaron nas la ya'lamun. Hanya saja kebanyakan memang manusia itu tidak mengetahui. Jadi ketika disebutkan Idul Fitri itu, kita bukan kembali sebetulnya, karena ada yang menyebutkan ketika kita Idul Fitri maka dosa-dosa kita itu hilang. Kita seperti bayi yang baru lahir, kan gitu ya. Ya memang kalau saya kurang sependapat dengan itu. Kenapa begitu? Karena memang ada yang menguatkan itu, salah satunya adalah hadis Nabi yang menyebutkan barang siapa yang saum di bulan Ramadan karena keimanan pada Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Itu ada. Memang seperti itu. Ada. Tapi itu tidak otomatis teman-teman semuanya. Jadi tidak serta-merta kita masuk Idul Fitri kemudian bersih aja, enggak gitu. Ya gitu mah enak yang enggak saum tuh. Kalem aja, nanti juga Idul Fitri enggak ada tuh dosa enggak saum, enggak bisa gitu. Makanya ketika kamu tidak saum karena sakit misalkan, harus digantikan dengan lain hari kan, di lain hari. Itu artinya itu enggak otomatis kita langsung jadi seperti bayi yang baru lahir sebagaimana yang sering kita dengar. Jadi yang dimaksud dengan fitrahnya Allah, Idul Fitri itu maknanya begini. Ramadan adalah bulannya tarbiyah, bulannya pendidikan. Kita dididik oleh Allah, didik untuk disiplin, bagaimana supaya kita buka tetap aja maghrib gitu, kita nggak bisa tuh walaupun adzannya sama, misalkan antara duhur dan asar gitu, sama kan ya, adzan itu sama, duhur bunyinya begitu, asar begitu, tapi kita berbuka adalah tetap aja pada maghrib. Kita nggak bisa tuh, ada sama ini adzan, ya udah buka aja sekarang, nggak bisa. Kita dididik oleh Allah, kemudian di bulan Ramadan Allah lipat gandakan semua pahala sehingga kita tuh excited gitu. Kita bersemangat tuh untuk mencari pahalanya Allah. Kenapa? Karena dilipat gandakan. Nah, itu adalah tujuannya untuk motivasi supaya kita terbiasa. Karena digembleng tuh sebulan penuh kita terbiasa tuh melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan.
Jadi jangan sampai ketika Ramadan selesai juga tuh. Kan rugi ya. Rugi banget kalau misalkan Ramadan selesai, semangat kita pun ikut selesai, ya itu rugi. Makanya Ramadan itu adalah bulannya tarbiyah. Jadi artinya kita sedang dididik oleh Allah supaya nanti di 11 bulan berikutnya kita taat pada Allah, karena tujuan dari Ramadan itu adalah la'alakum tattaqun, supaya kita bertakwa, supaya kamu, saya, kita semua bertakwa kepada Allah. Dan itu diaplikasikan pada 11 bulan berikutnya sebetulnya mah. Sehingga yang dimaksud dengan fitrah tadi, ketika kita masuk Idul Fitri itu kembali kepada fitrah, walaupun tadi kembali makan sebetulnya, tapi tidak apa-apa kita maknakan sebagai kembali kepada fitrah. Artinya ketika kita menghadapi Idul Fitri, kita harus siap mengembalikan diri kita kepada fitrahnya manusia, yaitu berada dalam dinnya Allah, berada dalam Islam. Karena satu-satunya din, satu-satunya agama yang Allah ridhoi adalah Islam. Jadi kalau misalkan setelah Ramadan kita tidak dengan keislaman kita yang seutuhnya, berarti ada yang salah. Berarti kita keluar dari fitrahnya kita. Karena tadi inna dina indallahil Islam. Sungguhnya din, agama yang Allah ridhoi adalah Islam. Dan ketika kita bicara tentang Islam, mau tidak mau kita harus masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan, secara kafah. Allah sebutkan dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhan, secara menyeluruh. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sebenarnya setan itu adalah musuh yang nyata. Nah, jadi ketika kita memaknai Ramadan, sejatinya adalah bagaimana kita kembali kepada fitrahnya kita sebagai manusia, yaitu ada dalam Islam secara utuh. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mendadak religi hanya pada Ramadan saja, sedangkan keislaman kita keluar, keislaman kita tergores. Karena bisa jadi itu jadi keluar dari fitrah. Karena fitrahnya manusia sejatinya adalah tadi berada dalam din Allah. Karena sekarang tuh banyak, misalnya masalah gender. Kan gender nih. Kalau di Amerika sana tuh, di barat sana tuh, gender itu udah bukan hanya laki-laki dan perempuan saja. Ada order itu, nggak tahu tuh order itu apa saja tuh. Banyak sekarang tuh, padahal fitrahnya manusia itu Allah ciptakan dua, laki-laki dan perempuan. Itu fitrah tuh. Kita bicara fitrah tuh, ya begitu fitrahnya manusia. Ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian masalah hasrat misalkan. Hasratnya juga sama. Laki-laki itu hasratnya kepada perempuan. Itu fitrah. Kalau keluar dari sana, maka keluar dari fitrah. Jadi kalau laki-laki suka pada laki-laki, ini keluar dari fitrah. Ini fitrah sebagai manusia loh. Atau perempuan suka pada perempuan, ini keluar dari fitrah. Jadi, jangan ngomongin Idul Fitri kalau misalkan itu masih ada. Jadi jangan ngomongin Idul Fitri kalau misalkan di lingkungan kita ada laki-laki suka laki-laki, ada perempuan suka perempuan, itu udah keluar dari fitrah. Terus jangan ngomongin dulu Idul Fitri kalau misalkan di lingkungan kita masih ada orang-orang yang dia masih bermaksiat. Kenapa? Artinya dia tidak masuk ke dalam Islam itu secara kafah, tidak secara keseluruhan, karena maksiat masih jalan. Jadi jangan dulu ngomongin Idul Fitri. Nah itu maksudnya makna Idul Fitri itu seperti itu, yaitu kembali kepada din Islam, kepada Islam secara keseluruhan. Barulah ketika dalam prosesnya itu, dalam proses kita mengembalikan diri kita kepada Allah secara utuh, kadang-kadang ada ucapan, ada perilaku yang membuat saudara-saudara kita tersinggung. Itulah kenapa ketika Idul Fitri kita selalu meminta
permohonan maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Karena itu dalam prosesnya. Jadi bukan otomatis itu tapi karena emang dalam prosesnya tadi, dalam proses kita menuju kepada Allah, ada saat dimana mungkin kita tidak sengaja menyinggung saudara kita, teman kita, keluarga kita, maka perlu bagi kita untuk memohon maaf kepada saudara kita, mohon maaf lahir dan batin. Jadi itulah rangkaiannya. Jadi kita perlu tahu rangkaiannya, kenapa bisa demikian. Padahal kan jauh banget tuh dari minal aidin wal faizin ke mohon maaf lahir dan batin. Oh ternyata itulah rangkaiannya. Kemudian bagaimana, kenapa kita sebut Idul Fitri yang awalnya adalah hari kembali makan, malah jadi hari kembali kepada fitrah. Nah itu alasannya. Jadi kita gambarkan dulu secara keseluruhan, baru kenapa begini, ini ada alasannya. Dan itu adalah tadi alasan-alasannya. Sekali lagi, mudah-mudahan pada Idul Fitri kita kali ini, kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar kembali kepada fitrahnya Allah. Yaitu ada dalam din Islam, itu ada dalam dinullah, dinul qayyim. Dan bisa mencegah adanya, terjadinya kemungkaran-kemungkaran yang ada yang keluar dari fitrahnya manusia bahkan. Itu saja untuk hari ini. Sekali lagi saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima apapun dari kita, khususnya saum kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.